Kakak Prike, Kenapa Kakak Kakak Prike Prima? buang sampah sembarangan. Kakak Prike kan ini ada tempat sampah. Kita tuh harus ramah lingkungan, Kakak Prike. Maaf ya Kakak Prima ya. Oke, aku buang sampahnya ya. Kakak Prike. Oke. Sudah. Kakak Prike, kok Big Captain nggak ada ya? Oh iya, Big Captain kemana ya? Sepertinya beberapa minggu ini Big Captain nggak ada menemani adik-adik di rumah. Oh iya, waktu itu Big Captain bilang kalau Big Captain ke Istana Raja. Oh Iya. jadi Big Captain ke Istana Raja ya? Pasti adik-adik di rumah udah kangen kan sama Big Captain? Pasti sih Kakak Iya. Prima. Aku juga kangen sama Big Captain. Oh iya, kita nggak boleh buang sampah sembarangan ya adik-adik. Kita harus ramah lingkungan. Karena nih kakak Prike dan juga adik-adik di rumah, tema di balik kita hari ini adalah ramah lingkungan. Jadi adik-adik harus ramah lingkungan. Jangan sampai buang sampah sembarangan. Begitu adik-adik dan juga kakak Prike. Oke Kakak Prima, terima kasih ya. Tadi sudah diingatin. Iya. Kakak Prima, kita kan mau ibadah. Iya. Kan adik-adik di rumah pasti udah gak sabar nih mau bernyanyi bersama anak raja. Daripada siap mau ibadah nih adik-adik di rumah. Iya, betul. Itu siapa tuh? Itu ada Jack Queen. Wow, ada siapa? Hai Jacqueline, Miguel. Hai Abigail. Hai. Kalau gitu Kakak Prima, sebelum ibadah kita dimulai, kita bacakan dulu tata tertib ibadah kita hari ini. Oke adik-adik, pertama adik-adik mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan handphone selama beribadah. Dan yang keempat, adik-adik kita semangat bernyanyi memuji Tuhan. Dan yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, Kakak Prima dan adik-adik yang ada di rumah, sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap beribadah? Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami akan beribadah online bersama di GKD Edukasi Kids. Mohon penyertaan-Mu dalam ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, malam jadi impian, malam jadi impian. Cintaku, cintaku, cintaku semakin mendalam. Yeah. Hai, ketemu lagi sama Kak Debbie. Apa kabar adik-adik? Pada kangen nggak ya sama Kak Debbie? Kak Debbie kangen loh sama adik-adik. Nah, Kak Debbie sekarang mau ngajakin adik-adik untuk dengerin Bible Story di minggu keempat di bulan Maret. Tema kita kali ini adalah tentang ramah lingkungan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Berikanlah kami sukacita untuk mendengarkan Bible Story. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Pasti adik-adik sering banget dengar kata ramah lingkungan. Sering dong adik-adik lihat ada tulisan ramah lingkungan di mana-mana. Sebenarnya apa sih arti kata ramah lingkungan? Artinya adalah sifat atau tindakan yang tidak merusak lingkungan. Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya, bahkan memberikan kuasa atas binatang dan tumbuhan. Yuk adik-adik, kita saksikan video penciptaan. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, Jadilah terang. lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, Jadilah cakrawala. Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi. Untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak.
Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Wah, Tuhan hebat banget ya adik-adik. Tuhan menciptakan semuanya dan sangat menakjubkan. Ada matahari, dan ternyata matahari juga berguna banget buat tubuh kita. Bahkan kalau kita berjemur aja tuh, kita bisa mendapatkan vitamin D gratis. Belum lagi, Tuhan juga menciptakan hewan. Dari yang kecil banget sampai yang gede banget. Dan juga Tuhan menciptakan bunga-bunga yang indah. Ada tanaman, ada sayur mayur yang ternyata banyak banget kegunaannya untuk tubuh kita. Tuhan sudah menciptakan semuanya. Nah, sekarang waktunya kita yang bersikap ramah terhadap lingkungan. Masa sih kita anak kecil bisa menjaga lingkungan? Masa sih bisa Kak Debbie? Bisa dong, bisa banget malah. Gimana caranya? Cara yang paling mudah untuk menjaga lingkungan adalah tidak buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya adik-adik. Kalau misalnya nih adik-adik pergi sama mama papa habis makan sesuatu, jangan lupa dibuang pada tempatnya. Terus kalau misalnya adik-adik berpergian, lebih baik adik-adik bawa botol minum dari rumah supaya bisa mengurangi sampah plastik. Dan adik-adik jangan suka membuang makanan. Lebih baik ambil makanan secukupnya dan dihabiskan. Selain itu, sikap ramah lingkungan adalah menyayangi hewan. Siapa yo yang punya binatang peliharaan di rumah? Atau kalau misalnya ngelihat kucing di jalanan, jangan suka disakitin ya. Kita harus menyayangi hewan dan juga tidak merusak pohon-pohon. Kalau misalnya lagi jalan, ada bunga, jangan dipetik. Karena bunga itu juga bisa dinikmatin, karena indah kan adik-adik. Jadi nih, adik-adik bisa banget menjaga lingkungan. Bisa nggak? Bisa banget dong. Yuk kita praktekkan dalam hidup kita adik-adik. Ayat hafalan kali ini adalah Mazmur 104 ayat ke-14. Sekali lagi ya, ayat hafalannya di Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Nah adik-adik, kita sudah selesai Bible Story minggu ini, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bible Story hari ini, kami mengucap syukur dan kami mau belajar untuk ramah lingkungan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Yeay! Sekarang waktunya Kak Debbie buat kasih tahu adik-adik aktivitas minggu ini. Aktivitas ramah lingkungan kali ini kita bagi dua ya. Untuk kelas kecil, waktunya adik-adik untuk mempersiapkan diri membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik dibantu dengan orang tua di rumah bisa menyiapkan 2 tempat sampah di rumah. Jadi, satu adalah sampah organik dan yang kedua adalah sampah non-organik.
Untuk yang pertama, sampah organik diberi tanda warna hijau. Nah, di situ adik-adik bisa berkreasi, ditulis, dan dikasih hiasan juga boleh, ditulis sampah organik. Jadi nanti di tempat sampah organik, adik-adik bisa membuang sampah seperti daun kering dan sisa makanan. Yang kedua adalah sampah non-organik diberi tanda warna kuning. Adik-adik bisa berkreasi juga, dituliskan sampah non-organik. Dan di tempat sampah yang ini, adik-adik bisa membuang sampah seperti contoh bungkus plastik makanan. Atau misalnya ada botol dan kaleng, itu dibuangnya di sampah non-organik. Jangan lupa ya, buat parents bisa membantu adik-adik di kelas kecil. Nah, untuk kelas besar, aktivitasnya adalah membuat tempat sampah organik dan non-organik juga. Alat dan bahannya adalah kantong plastik atau trash bag ukuran sedang atau besar. Yang kedua, ember bekas cat besar atau misalnya tempat lainnya juga boleh. Yang ketiga, kertas lem, double tip, dan lakban. Yang keempat, alat tulis. Cara membuatnya, siapkan 2 ember bekas cat besar atau sejenisnya ya adik-adik. Kemudian, taruh plastik atau trash bag di masing-masing wadah tersebut. Beri tanda pada kertas warna hijau dengan tulisan sampah organik dan ditempelkan di tempat yang pertama. Yang kedua, adik-adik bisa menuliskan sampah non-organik pada kertas warna kuning. Ditempelkan juga di tempat yang sudah disiapkan. Nah, adik-adik jangan lupa ya, untuk sampah organik itu adalah sampah-sampah seperti daun kering dan sisa makanan. Nah, untuk yang kedua, sampah non-organik adalah sampah seperti kaca, botol, dan kaleng. Jangan lupa, sekreatif mungkin ya adik-adik. Kemudian adik-adik letakkan tempat sampah tersebut di tempat-tempat yang memang sesuai sama rumah adik-adik masing-masing. Dan jangan lupa, yang paling penting, buang sampah pada tempatnya. Buat parent di kelas kecil dan besar, jangan lupa ya, difoto nih kegiatan adik-adiknya dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai ibadah kami. Kami belajar untuk lebih ramah lagi pada lingkungan sekitar. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, tidak berasa ya ibadah kita telah selesai. Tapi jangan sedih, karena minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita. Oke? Aku Kakak Pri Ike. Dan aku, Kakak